Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, wisuda daring periode 2 tahun 2020 Universitas 11 Maret dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Lagu Indonesia Raya. Dipimpin oleh Rektor. Maret. Di bawah panji Pancasila, di
wisuda daring periode 2 tahun 2020 Universitas 11 Maret Surakarta 2 Mei 2020 dibuka oleh Rektor Profesor Dr. Jamal Wibowo, Sarjana Hukum Magister Humaniora. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, wisuda daring periode 2 tahun 2020 Universitas 11 Maret Surakarta tanggal 2 Mei 2020 saya nyatakan dibuka. Laporan wisuda oleh Wakil Rektor Bidang Akademik, Profesor Dr. Insinyur Ahmad Yunus, Magister Sains. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas 11 Maret, yang terhormat para Wakil Rektor, yang terhormat Ketua dan Sekretaris Senat Universitas 11 Maret, yang terhormat anggota Senat Universitas 11 Maret, serta para wisudawan dan keluarga yang berbahagia. Dengan diiringi rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala rahmat, taufik dan hidayahnya dalam suasana pandemi COVID, kita bisa menyelenggarakan wisuda daring. Perkenankanlah kami menyampaikan laporan kelulusan program doktor, magister, pendidikan doktor spesialis, sarjana, dan diploma Universitas 11 Maret yang akan diwisuda pada periode 2 tahun 2020 secara daring pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020. Jumlah mahasiswa yang akan diwisuda pada hari ini sebanyak 259 wisudawan yang terdiri dari lulusan program doktor 9 wisudawan, lulusan program magister 49 wisudawan, lulusan program doktor spesialis 9 wisudawan, dan lulusan program sarjana yang terdiri dari Fakultas Ilmu Budaya 7 wisudawan, Fakultas FKIP 52 wisudawan, Fakultas Hukum 32 wisudawan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis 23 wisudawan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik 6 wisudawan, Fakultas Kedokteran 16 wisudawan, Fakultas Pertanian 14 wisudawan, Fakultas Teknik 27 wisudawan, Fakultas MIPA 3 wisudawan, Fakultas Seni Rupa dan Desain 26 wisudawan, dan Fakultas Keolahragaan 5 wisudawan. Untuk lulusan program Diploma 3 sebanyak 4 wisudawan yang berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis 2 wisudawan, Fakultas Teknik 1 wisudawan, dan Fakultas MIPA 1 wisudawan. Di antara para lulusan tersebut terdapat 76 wisudawan dengan predikat cum laude, yaitu program doktor sebanyak 2 wisudawan, program magister sebanyak 15 wisudawan, program sarjana sebanyak 59 wisudawan. Sejak berdirinya Universitas 11 Maret sampai wisuda hari ini, jumlah lulusan sebanyak 187.030 alumni dengan perincian sebagai berikut. Program doktor 591 alumni,
program magister 16.138 alumni, program pendidikan dokter spesialis 1.215 alumni, program profesi insinyur 29 alumni, program pendidikan profesi akuntansi 244 alumni, program sarjana 120.921 alumni, program diploma 4 1.590 alumni, program diploma 3 30.616 alumni, dan program diploma 2 15.686 alumni. Perlu kami laporkan bahwa pada wisuda pagi ini terdapat lulusan-lulusan dengan capaian yang luar biasa. Di antaranya, 1. Atika Sri Raharjani, sarjana kedokteran, meraih juara 1 dalam kompetisi International Conference on Medical and Health Science di Korea Selatan tahun 2019. Foto bisa ditayangkan. Yang kedua, Muhammad Bintang Pratama, sarjana hukum, meraih juara 1 dalam kegiatan The Seven Asian Academy Society International Conference pada tahun 2019 di Thailand, yang merupakan the best paper bidang Human Rights and Democracy panel. Yang ketiga, Astri Dwi Dianti, sarjana psikologi, meraih juara 1 dalam Francisco Vallejo Award for Best Interpretation of Song 2 pada kegiatan International Choral Contest Harbanera and Polyphony Torrevieja. Yang keempat, lulusan tercepat program doktor diraih oleh Dr. Hamidin Rasuluh yang lulus pada 3 tahun 6 bulan dengan IPK 4,0 dari program Doktor Ilmu Pertanian. Kemudian lulusan termuda usia untuk program doktor diraih oleh Dr. Septi Yuli Setiani dari program Doktor Pendidikan Bahasa Indonesia yang lulus pada usia 30 tahun 7 bulan. Kemudian lulusan tercepat program magister diraih oleh Kartika Nababan, Magister Pendidikan dengan lama studi 1 tahun 6 bulan IPK 3,9. Lulusan termuda usia untuk program magister diraih oleh Muhammad Bagus Adi Wicaksono, Magister Hukum, yang lulus pada usia 23 tahun 9 bulan. Kemudian lulusan tercepat untuk program sarjana diraih oleh Linda Astuti Damayanti, Sarjana Pertanian, dengan lama studi 3 tahun 6 bulan dengan IPK 3,8. Kemudian lulusan termuda usia untuk program sarjana diraih oleh Sania Ulil Albab Sugeng, Sarjana Manajemen, yang lulus pada usia 20 tahun 2 bulan. Demikian laporan kami, mohon Bapak Rektor berkenan untuk mewisudanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan nama-nama wisudawan. Dr. Dwi Aji Prajoko, Dr. Sri Hartoko,
Dr. Tri Haryadi, Dr. Sri Kusnita, Dr. R.R. Ani Wijayati, Dr. Bambang Manu Mayoso, Dr. Herlina, Sylvia Puspita Daniati Magister Pendidikan, Dewi Wulandari Magister Kesehatan Masyarakat, Nurina Adi Paramita Magister Sosial, Muna Fauziah Magister Pendidikan, Mega Swastika Junior Magister Sosial, Fatmawati Magister Pendidikan, Kartika Nababan Magister Pendidikan, Rizka Sari Magister Pendidikan, Gustia Haryati Magister Pendidikan, Noni Srijati Kusumawati Magister Administrasi Publik, Empu Tabah Kalifatah Aji Magister Pendidikan, Mala Rofika Sari Magister Pendidikan, Nanda Adi Purusa Magister Ekonomi, Maulida Dewi Kuninggar Magister Pendidikan, Endah Rusnaryati Magister Ekonomi, Ama Farida Sari Magister Pendidikan, Yuri Mitra Seli Magister Pendidikan, Arozi Setiawan Magister Pendidikan, Reni Oktaliana Magister Pendidikan, Raya Ilham Syah Majid Magister Pertanian, Ahmad Mujahid Arozi Magister Sosial, Muhammad Ridwanto Magister Gizi, Syifaul Arifin Magister Ilmu Komunikasi, Ratna Dewi Setiawati Magister Sains, Mukhlisotul Furda Magister Pendidikan, Eri Kuswanti Magister Ilmu Keolahragaan, Muhammad Bagus Adi Wicaksono Magister Hukum, Hisreidi Funome Magister Sains, Nini Korida Magister Teknik, Surya Aimanda Nababan Magister Pendidikan, Imanuddin Hari Setioko Magister Pendidikan, Sang Nesi Jovita Nirvana Magister Sains, Vina Ishiro Vinisak Magister Pendidikan, Koirun Nafiah Magister Linguistik, Dian Wahyunianto Magister Linguistik, Lingga Angling Wulung Magister Ilmu Komunikasi, Aditya Hayugraha Wahyu Putra Magister Linguistik, Nurgita Hapsari Dwi Jayaningtyas Magister Administrasi Publik, Hana Novariana Azizah Nikma Magister Pendidikan, Hanum Hapsari Magister Hukum, Sahid Bayu Setiajid Magister Teknik, Fajar Paundra Magister Teknik, Tegar Adi Wicaksono Magister Hukum, Nugraha Magister Pendidikan, Afina Zakiyah Kusumaningrum Magister Ilmu Keolahragaan, Imam Setiawan Magister Ilmu Keolahragaan, Ridlon Nur Cahyo Magister Hukum, Triboy Alvin Syahaan Magister Hukum, Sandi Anandita Marvianto Magister Biomedis, Aulia Hervi Anggraini Spesialis Telinga Hidung Tenggorokan Bedah Kepala Leher, Sigit Pratama Austitia Nasruddin Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah,
Doni Hendrianto, spesialis telinga hidung tenggorokan bedah kepala leher. Febri Arianto Bayu Laksmono, spesialis telinga hidung tenggorokan bedah kepala leher. Dwi Jayanti Sugeng Sulistyo Dewi, spesialis jantung dan pembuluh darah. Nungki Andria, spesialis anak. Dr. Masayu Lubna Aniazi, spesialis anak. Titis Dwi Tanti, spesialis penyakit dalam. Sandi Anandita Marvianto, spesialis penyakit dalam. Astri Dwi Dianti, sarjana psikologi. Tommy Adi Wijaya, sarjana psikologi. Fitri Fazrika Sari, sarjana psikologi. Fatia Fauzia Rahmah, sarjana kedokteran. Dian Nur Rahmah, sarjana kedokteran. Lailan Nopita, sarjana kedokteran. Alfi Rizky Kartika Rati, sarjana kedokteran. Samantha Geraldine, sarjana kedokteran. Cindy Fazriatul Ramdhani, sarjana kedokteran. Haikal Faik Al-Bashid, sarjana kedokteran. Gradika Deskara, sarjana kedokteran. Giras Revinda Sasti, sarjana kedokteran. Atika Sri Raharjani, sarjana kedokteran. Nada Tuskia, sarjana kedokteran. Aldora Duta Perdana, sarjana kedokteran. Junivers Deni Eka Irianda Kaiba, sarjana kedokteran. Sania Ulil Albab Sugeng, sarjana manajemen. Nesya Dea Sindra, sarjana manajemen. Bintang Prasetyo Anasto, sarjana manajemen. Rifda Zahiroh Nurmala, sarjana manajemen. Arsa Tiesa Temara Adima, sarjana manajemen. Katerina Sania, sarjana manajemen. Reni Damayanti Safitri, sarjana manajemen. Sinta Adria Vinesa, sarjana manajemen. Egi Aulia Zulfi Diani, sarjana akuntansi. Priscilia Suci Wulansari, sarjana manajemen. Siti Mahardika Putri, sarjana akuntansi. Pragnya Paramarta, sarjana manajemen. Inggit Pramesiwi Swarganingtyas, sarjana akuntansi. Ilvan Yusuf Aldiawan, sarjana manajemen. Kairani Pambudi Utami, sarjana ekonomi. Faiz Advan Zain, sarjana manajemen. Fahrizal Prabowo Aji, sarjana akuntansi. Prasetya Tegar Fitriaji, sarjana ekonomi. Agnes Florence Bintang, sarjana akuntansi. Fajar Kartika Utomo, sarjana akuntansi. Robertus Filian Argin Dewanto, sarjana ekonomi. Idam Kurniawan, sarjana manajemen. Agustina Stience Manuri, sarjana manajemen. Andre Marcelo, ahli media manajemen. Ikadek Aditya Diva, ahli media manajemen. Syifa Adinatira Harfiani, sarjana hukum. Anissa Tamiana, sarjana hukum. Retno Dwi Nurpitasari, sarjana hukum. Muhammad Bintang Pratama, sarjana hukum. Nurul Komaril Afifah, sarjana hukum. Yunita Safira Budiarti, sarjana hukum. Dea Hafifananda, sarjana hukum. Raquel Dias Novika, sarjana hukum. Rizky Cynthia Dewi, sarjana hukum. Rizky Adelia, sarjana hukum. Gema Azani Putra Pratama, sarjana hukum.
Raden Rara Heni Hendrastuti, Sarjana Hukum. Hanifah Muslimah, Sarjana Hukum. Bagas Audi Ginting, Sarjana Hukum. Anissa Indah Nuari, Sarjana Hukum. Alia Justisia Pramudia Wardani, Sarjana Hukum. Diah Melinda Sari, Sarjana Hukum. Firda Pambudi Erlambang, Sarjana Hukum. Indira Putri Pertiwi, Sarjana Hukum. Eufrasia Nadia Larasati, Sarjana Hukum. Lois Denisa Audria Novenata, Sarjana Hukum. Yola Sinditya Sakila, Sarjana Hukum. First Nandiar Glika Aini S, Sarjana Hukum. Alia Latifa, Sarjana Hukum. Nanda Pramesti Karuniasa, Sarjana Hukum. Livia Andriastuti, Sarjana Hukum. Kristias Ano Darmawan, Sarjana Hukum. Lutfita Yuliana Nur YS, Sarjana Hukum. Aditya Wibisono, Sarjana Hukum. Muhammad Alfi Sadewo, Sarjana Hukum. Agung Budiarto, Sarjana Hukum. Arif Budiantoro, Sarjana Hukum. Ivan Bagas Yuda Fahrezi, Sarjana Sastra. Nabela Febriani Juhen, Sarjana Sastra. Nilam Cahya Retno M, Sarjana Sastra. Bella Ernita Ramadana, Sarjana Sastra. Arif Mardiko Aji, Sarjana Sastra. Agung Satrio Nugroho, Sarjana Sastra. Hernindya Jalu Aditya Mahardika, Sarjana Sastra. Iin Romadani, Sarjana Sosial. Cynthia Cahyaningrum, Sarjana Sosial. Rizal Raka Siwi, Sarjana Sosial. Muhammad Iqbal, Sarjana Ilmu Komunikasi. Ibnu Akbar Nur Alamsyah, Sarjana Sosial. Alfuad Pitranu, Sarjana Sosial. Anggita Tiara Dewi, Sarjana Pendidikan. Farda Aini Ihtiana, Sarjana Pendidikan. Feni Sularsi, Sarjana Pendidikan. Diana Husnul Khotimah, Sarjana Pendidikan. Eko Matoliul Huda, Sarjana Pendidikan. Umi Hanifah, Sarjana Pendidikan. Aprilia Eka Kartika Sari, Sarjana Pendidikan. Moh Syawal, Sarjana Pendidikan. Natasha Alia Anindya Putri, Sarjana Pendidikan. Restu Penny Winahyu, Sarjana Pendidikan. Ragil Kristiana, Sarjana Pendidikan. Bagus Aji Pratama, Sarjana Pendidikan. Kurnia Wardani Putri, Sarjana Pendidikan. Rizky Indah Triwahyuni, Sarjana Pendidikan. Sri Rejeki Nur Aziza, Sarjana Pendidikan. Amanda Senja Karunia, Sarjana Pendidikan. Amalia Pratiwi, Sarjana Pendidikan. Valendiki Pradana, Sarjana Pendidikan. Ningsih Setiawati, Sarjana Pendidikan. Asih Fitria Janti, Sarjana Pendidikan. Rizka Fauzia Hanif, Sarjana Pendidikan. Arik Ilham Ogya Utama, Sarjana Pendidikan. Joyce Wahyu Arti Dewi, Sarjana Pendidikan. Maria Magdalena Harida Arianti, Sarjana Pendidikan.
Rukmana Adiati, Sarjana Pendidikan. Wastuti Eni Lestari, Sarjana Pendidikan. RR Dwi Juliana, Sarjana Pendidikan. Rima Risma Yaningsi, Sarjana Pendidikan. Arga Gardika Tama, Sarjana Pendidikan. Septi Trimulyati, Sarjana Pendidikan. Bobby Devananda, Sarjana Pendidikan. Erna Fitriani, Sarjana Pendidikan. Pratiwi Kusumaningtyas, Sarjana Pendidikan. Diana Martasari, Sarjana Pendidikan. Abid Nasrullah, Sarjana Pendidikan. Wiwin Sultikawati, Sarjana Pendidikan. Ibnu Ridwan Saputra, Sarjana Pendidikan. Muhammad Fahrizal, Sarjana Pendidikan. Naning Harminingsih, Sarjana Pendidikan. Diah Ayu Ciptaning Saptarini, Sarjana Pendidikan. Lia Yuni Asih, Sarjana Pendidikan. Ani Idayati, Sarjana Pendidikan. Sandy Yasinta Kiranasari, Sarjana Pendidikan. Sri Kartini, Sarjana Pendidikan. Binti Komariatun, Sarjana Pendidikan. Suryanto, Sarjana Pendidikan. Huda, Sarjana Pendidikan. Bayu Abdul Muntolib, Sarjana Pendidikan. Aris Windarto, Sarjana Pendidikan. Sydney Sofia Desi, Sarjana Pendidikan. Muhammad Yusro, Sarjana Pendidikan. Aldias Aji Astiar, Sarjana Pendidikan. Imma Chandra Nirmala, Sarjana Pendidikan. Gigih Azaryadi, Sarjana Pendidikan. Yuanto Diantikta, Sarjana Pendidikan. Taufik Cahyo Pratama, Sarjana Pendidikan. Dwi Anggoro, Sarjana Pendidikan. Nadia Mareta, Sarjana Komputer. Anissa Indah Kurnia, Sarjana Statistik. Velasih Priastari, Sarjana Farmasi. Anissa Radia Suryandari, Ahli Madya Komputer. Linda Astuti Damayanti, Sarjana Pertanian. Hana Bestari, Sarjana Pertanian. Abdul Ghaffar Amiruddin Zaki, Sarjana Pertanian. Rika Maris Kairunisa, Sarjana Pertanian. Yusrina Ulfah Ratnasih, Sarjana Pertanian. Ririsia Febri Zuhratul Hasanah, Sarjana Teknologi Pangan. Eni Astuti, Sarjana Pertanian. Ronaldi Setiawan, Sarjana Teknologi Pangan. Meita Fatimatu Rizkiah, Sarjana Pertanian. Ulfi Anissa Rahmah, Sarjana Teknologi Pangan. Muhammad Dharma Prawiratama, Sarjana Pertanian. Oki Dea Novianti, Sarjana Pertanian. Dika Lesnawati, Sarjana Peternakan. Guna Musa Rantau, Sarjana Peternakan. Inas Raihan Fadilah, Sarjana Seni. Ika Nafi Agnes Pratiwi, Sarjana Seni. Arini Ulfa Mawadah, Sarjana Desain. Hanu Nugroho Jati, Sarjana Teknik. Adrian Hartanto, Sarjana Teknik. Arden Ridho Ilham Syawalaksa, Sarjana Teknik. Adnan Zudi Nur Rahman, Sarjana Arsitektur. Azhar Aufa Al-Farizi, Sarjana Arsitektur.
Cynthia Natania, Sarjana Teknik. Aprilia Dityarini, Sarjana Teknik. Palitya Tia Setri, Sarjana Teknik. Octavia Rizka Dayanti, Sarjana Teknik. Felix Fernando Hartanto, Sarjana Teknik. Anita Arya Rosanti, Sarjana Teknik. Rifania Fianti Nawangsari, Sarjana Arsitektur. Indira Kusuma Wardani, Sarjana Teknik. Fuji Tori Kebela, Sarjana Teknik. Kemal Fahriansyah, Sarjana Teknik. Aditya Setiawan Wicaksono, Sarjana Arsitektur. Yusa Rizal Septio Amrullah, Sarjana Teknik. Cahyo Yuniwantoro, Sarjana Teknik. Wildan Sultan Fatira, Sarjana Teknik. Ahmad Zaki Al-Faruqi, Sarjana Arsitektur. Raka Mancini Putra, Sarjana Teknik. Sarah Putri Aprilia, Sarjana Teknik. Galang Arianto Putra, Sarjana Teknik. Muhammad Fauzi, Sarjana Arsitektur. Julian Fikri Arif Wardana, Sarjana Teknik. M. Zaki Asnan H, Sarjana Teknik. Muhammad Birawan Aulia Absar, Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota. Galuh Sandra Devi, Alimadya Teknik. Pembacaan surat keputusan Rektor tentang penetapan wisudawan dan peresmian pemakaian gelar akademik bagi lulusan Universitas 11 Maret oleh Kepala Biro Akademik dan Administrasi Kerjasama Widyatmoko, Sarjana Hukum, Magister Manajemen. Keputusan Rektor Universitas 11 Maret nomor 1080-UN27-HK-2020 tentang penetapan wisudawan dan peresmian pemakaian gelar bagi lulusan Universitas 11 Maret pada periode 2 tahun 2020. Rektor Universitas 11 Maret menimbang a. bahwa para mahasiswa yang telah dinyatakan selesai pendidikannya perlu dilepas dalam suatu upacara wisuda. B. Dan seterusnya, mengingat 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Dan seterusnya, memutuskan menetapkan ke-1. Mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dinyatakan telah selesai mengikuti pendidikan program doktor, magister, pendidikan dokter spesialis, sarjana, dan diploma di Universitas 11 Maret. Kedua, mengesahkan pemakaian gelar doktor bagi lulusan program doktor, magister bagi lulusan program magister, dokter spesialis bagi lulusan program pendidikan dokter spesialis, sarjana bagi lulusan program sarjana, dan ahli madya bagi lulusan program diploma 3, sesuai dengan disiplin ilmu yang telah dimiliki sejak tanggal kelulusan yang bersangkutan. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Surakarta
tanggal 2 Mei 2020. Rektor Profesor Dr. Jamal Wibowo, Sarjana Hukum, Magister Humaniora. Lampiran keputusan Rektor nomor 1080/UN27/HK/2020 tentang nama-nama wisudawan pada periode 2 tahun 2020. 1. Dr. Hamidin Rasulu. 2 dan seterusnya. 259. Galuh Sandra Dewi, Ahli Madya Teknik. Rektor Profesor Dr. Jamal Wibowo, Sarjana Hukum, Magister Humaniora. Pewisudaan seluruh wisudawan dilanjutkan pelantikan oleh Rektor. Wisudawan dan orang tua atau wali wisudawan dimohon berdiri. Pewisudaan seluruh wisudawan. Sebagai tanda pewisudaan saudara, mewakili pimpinan Universitas 11 Maret, dimohon kepada orang tua atau wali wisudawan sarjana dan diploma memindahkan kucir topi wisuda. Pelantikan sebagai doktor, magister, doktor spesialis, sarjana, dan ahli madya. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami atas nama Universitas 11 Maret secara resmi menyatakan bahwa saudara-saudara telah selesai dalam menempuh program pendidikan di Universitas 11 Maret. Lulusan program doktor berhak menggunakan gelar doktor. Lulusan program magister berhak menggunakan gelar magister. Lulusan program pendidikan doktor spesialis berhak menggunakan gelar doktor spesialis. Lulusan program sarjana berhak menggunakan gelar sarjana. Dan lulusan program diploma 3 berhak menggunakan gelar ahli madya. Universitas mengharapkan agar kompetensi yang saudara miliki dapat saudara abdikan untuk kepentingan bangsa dan negara. Universitas juga mengharapkan saudara-saudara bekerja keras, baik dan penuh tanggung jawab, serta menjunjung tinggi nama alma mater. Kami lepas saudara dengan doa, semoga atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, saudara berhasil dalam karier saudara. Amin. Prasetya alumni Universitas 11 Maret oleh perwakilan wisudawan Tesania Ulil Abad Sugeng Sarjana Manajemen, anggota Senat, kami mohon berdiri. Prasetya alumni Universitas 11 Maret, dengan berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami alumni Universitas 11 Maret menyatakan prasetya. 1.
kami akan senantiasa menjunjung tinggi harkat martabat kami sebagai alumni yang berwawasan kemandirian dalam segala perilaku kehidupan. 2. Kami akan senantiasa berpegang teguh kepada kebenaran ilmiah dan mengusahakannya agar menjadi tumpuan kehidupan masyarakat. 3. Kami akan senantiasa memperjuangkan cita-cita, ajaran, dan kehormatan alma mater serta guru-guru kami. 4. Kami akan senantiasa bekerja keras untuk mewujudkan Tridharma perguruan tinggi. 5. Kami akan senantiasa mengembangkan dan mengabdikan ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat, bangsa, negara, dan umat manusia. Semoga Tuhan memberkati dan mengabulkan prasetya kami. Anggota Senat dan wisudawan, kami silahkan duduk. Sambutan Wakil Wisudawan oleh Atika Sri Raharjani, Sarjana Kedokteran. Kita semua dapat berada di acara wisuda periode kedua tahun 2020 Universitas 11 Maret Surakarta yang dilakukan secara daring. Sungguh kehormatan bagi saya dapat mewakili teman-teman wisudawan wisudawati yang sangat saya banggakan. Pertama-tama, izinkan saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Rektor dan seluruh pimpinan universitas, Bapak Ibu pimpinan fakultas, dosen, tenaga kependidikan, serta seluruh sivitas akademika Universitas 11 Maret atas segala bimbingan, arahan, ilmu pengetahuan, dan keterampilan selama kita semua belajar di kampus tercinta ini. Dengan caranya, kampus ini telah mengajarkan kita semua bagaimana kita semua menjadi orang yang hebat dan memiliki daya saing yang tinggi untuk negara kita, negara Indonesia. Teman-teman wisudawan wisudawati yang berbahagia, tidak terasa kita semua sudah tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, mandiri, dan dewasa. Semua masalah yang kita anggap besar pada saat kuliah, mampu kita atasi dengan baik. Tugas akhir yang terkesan sulit pun, mampu kita selesaikan dengan hasil yang sangat memuaskan. Sekarang lihatlah wajah kedua orang tua kita, wajah bapak, ibu, ayah, bunda, papa, mama, abi, umi. Mereka semua tersenyum bangga melihat kita di wisuda. Toga yang dulu hanya kita bisa pandangi, sekarang bisa kita kenakan dengan gagah dan cantiknya. Terima kasih Bapak, terima kasih Ibu, terima kasih Papa, terima kasih Mama atas dukungan dan pengorbananmu selama ini. Tiada hal yang lebih mulia selain belajar dan berkarya untuk membantu bangsa kita, untuk membantu orang-orang di sekitar kita, dan untuk memajukan negara kita, Indonesia. Kebanggaan kita hari ini bukan hanya sebatas kebanggaan milik kita sendiri. Keberhasilan kita hari ini adalah milik orang tua kita, keluarga kita, alma mater kita, serta bangsa dan negara. Cita-cita kita yang tinggi itu akan sangat mungkin kita raih jika kita berusaha, belajar, dan bekerja keras dengan hati dan sikap yang optimis. Ada sebuah pepatah,
Seekor burung bertengger di atas ranting yang kecil, namun dia tidak khawatir rantingnya akan patah karena dia percaya akan kekuatan sayapnya. Untuk itu, marilah kita sambut masa depan kita dengan penuh semangat dan penuh keyakinan. Terakhir, sebelum saya menutup sambutan ini, izinkan saya mewakili kawan-kawan wisudawan untuk memohon maaf dari lubuk hati terdalam apabila dalam interaksi dengan Bapak Ibu pimpinan universitas dan fakultas, Bapak Ibu dosen, tenaga kependidikan, serta sivitas akademika Universitas 11 Maret, terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kemudian, kami semua memohon doa restu kepada Bapak Ibu semua, agar kami semua berada di dalam jalan kebaikan, dalam mengabdikan diri untuk memajukan bangsa kita, bangsa Indonesia. Maju UNSku, jaya bangsaku, hidup rakyat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surakarta, 2 Mei 2020. Wakil wisudawan Atika Sri Harjani, Prodi Kedokteran, Fakultas Kedokteran. Orasi wisuda oleh Marsikal TNI Dr. Honoris Causa Hadi Cahyanto, Sarjana Ilmu Politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Yang saya hormati Rektor Universitas 11 Maret serta seluruh sivitas akademika Universitas 11 Maret yang saya banggakan. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga kita dapat menghadiri upacara wisuda periode 2 Universitas 11 Maret Surakarta dalam keadaan sehat walafiat. Wisuda ini kita laksanakan dalam suasana yang berbeda karena kita berupaya beradaptasi dengan situasi yang ada. Semenjak kemunculannya pada akhir tahun 2019 lalu, coronavirus ini menyebabkan berbagai perubahan yang fundamental pada kehidupan kita. Awalnya kita memperkirakan karyawan akan kehilangan pekerjaan karena tergantikan robot pada dekade mendatang. Namun, saat ini PHK terjadi lebih cepat. Bahkan kehidupan keagamaan juga berubah. Bila selama ini kita meyakini kemajuan teknologi yang menjadi pembawa disrupsi, maka kali ini bahwa SARS-CoV-2 adalah pembawa disrupsi global pada abad ini. Ada satu fenomena sosial yang saya pandang memprihatinkan. Dalam penanganan masalah kesehatan semacam ini, sudah tentu para tenaga kesehatan menjadi ujung tombak. Mereka berjuang sekuat tenaga, tidak mengenal waktu, merawat para pasien COVID-19. Dan karena sifat virus itu, para dokter dan tenaga medis lainnya harus bekerja dalam kondisi yang sangat tidak nyaman. Selama berjam-jam menggunakan alat pelindung diri. Mereka mengorbankan keselamatan dirinya sendiri untuk membantu dan melayani orang lain. Seharusnya melihat hal seperti itu, masyarakat luas memberi
apresiasi. Namun, ternyata ada sebagian masyarakat yang bertindak sebaliknya. Bila saat merebut dan mempertahankan kemerdekaan, para pejuang mendapatkan bantuan dan dukungan dari rakyat, maka para tenaga medis kita ini yang saat ini merupakan pejuang melawan COVID-19 justru sebaliknya. Apakah kita sudah kehilangan semangat kekeluargaan, gotong royong, dan jiwa ketimuran yang selama ini kita banggakan? Fenomena ini dapat menjadi bahan penelitian sosial. Apakah ini dampak kemajuan teknologi komunikasi melalui media sosial yang membuat kita semakin individualis? Hadirin yang saya muliakan, kita dapat menganalogikan penanganan pandemi COVID-19 ini sebagai sebuah peperangan dengan coronavirus COVID-19 sebagai musuh. Indonesia sebagai sebuah negara harus mengerahkan seluruh sumber daya yang ada. Seluruh komponen harus bersatu. Saat itulah kita baru tersadar, ternyata sektor industri kita belum mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Demikian pula dengan bahan pangan. Kita dapat mengalami kesulitan mengimpor bahan pangan karena negara-negara eksportir itu juga berupaya mengamankan kebutuhan dalam negerinya. Kita bangga dengan nenek moyang sebagai bangsa bahari, tetapi kita meninggalkan laut kita. Negara kepulauan dengan laut yang luas, tetapi industri perikanan tangkap kita tertinggal dari Jepang dan China. Selanjutnya, untuk melawan musuh kita membutuhkan rapid test, PCR, dan reagennya, yang lagi-lagi ternyata belum dapat diproduksi di dalam negeri. Walaupun kita mengekspor masker medis ke banyak negara, bahan bakunya masih kita dapatkan dari impor. Kondisi tersebut kemudian menggugah dunia pendidikan, dunia penelitian, dan industri dalam negeri. Lembaga pendidikan tertinggi, lembaga riset dan industri berupaya memproduksi alat kesehatan yang dibutuhkan untuk melawan COVID-19. Masyarakat luas juga membuat masker kain untuk keperluan pemakaian sehari-hari. Sebagian masyarakat bahkan mendonasikan produknya. Semangat adaptasi kita tergugah. Semangat persatuan dan kesatuan kita tersentuh. Tetapi yang lebih strategis sesungguhnya adalah kesadaran untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa inilah saatnya kita berbenah, merapikan segala sesuatunya sehingga Indonesia dapat maju dan mandiri. Momentum yang telah kita dapat dengan mengerahkan dunia pendidikan bekerja sama dengan industri harus bergerak maju. Kesadaran bahwa pertanian
dan peternakan rakyat harus dibangun, tidak boleh hilang. Demikian pula kebutuhan industri farmasi dalam negeri untuk menghasilkan obat-obatan yang dibutuhkan ratusan juta rakyat. Dengan potensi dan wilayahnya, Indonesia memiliki potensi yang dahsyat untuk menjadi negara maju. Saya yakin inilah yang menjadikan Indonesia sebagai satu dari hanya 3 negara yang akan memiliki pertumbuhan ekonomi yang positif pada tahun 2020 di tengah pandemi. Pekerjaan rumah kita sangat panjang. Kita dapat belajar dari sejarah. Tidak ada negara maju yang mencapai kemajuan secara instan. Semua itu butuh upaya dan kerja keras dengan kondisi sumber daya manusia yang unggul. Hadirin yang saya banggakan, negara-negara yang meraih kemajuan tidak terpuas dengan capaian sesaat. Mereka tidak berhenti dan berusaha untuk meraih lebih jauh lagi. Tidak ada yang besar kepala dan lupa diri saat dipuji pencapaiannya, apalagi kemudian berhenti belajar. Mereka juga belajar dari kegagalan, berani mengaku kekurangan, tetapi tidak menyerah memperbaiki dan menjadi lebih baik lagi. Sebetulnya cara berpikir itu sudah kita ketahui. Seluruh sivitas akademika UNS pasti mengetahui pepatah tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina, ataupun menimba ilmu itu dari buayan sampai ke liang kubur. Artinya, peningkatan sumber daya manusia tidak mengenal batas akhir karena ilmu pengetahuan yang selalu berkembang. Beberapa anak bangsa sudah menyadari pentingnya membawa generasi muda. Ada inisiatif membangun sekolah-sekolah unggulan, ada pula inisiatif mengantar proses belajar, mengajar sampai ke daerah perbatasan, daerah terpencil dengan mengkolaborasikan kearifan lokal. Pemerintah juga memberikan beasiswa sampai dengan program doktoral di dalam dan harus dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Fakultas yang ada di setiap perguruan tinggi seharusnya tertantang untuk membangun kemampuan Indonesia menghadapi pandemi ataupun tantangan masa mendatang. Hasilnya pula, birokrat serta pelaku industri yang berkolaborasi dengan erat membawa kemajuan. Perekonomian yang ditopang dengan transaksi online harus lebih berkembang dengan produksi yang lebih variatif dan berkualitas. Transaksi yang lebih aman, serta kepastian pengantaran tepat waktu dan alamat. Pengetahuan dan kemampuan membangun toko daring itu akan merambah konsumennya di luar negeri. Proses belajar mengajar online dapat memacu para pembuat konten untuk menyajikan materi-materi menarik
dan memudahkan siswa belajar mandiri. Di tengah situasi yang ada, banyak peluang yang terbuka dan akhirnya kita sadar. Yang tidak boleh kita lupakan juga adalah bahwa pendidikan tidak hanya soal mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga masalah pembangunan sumber daya manusia seutuhnya. Seperti dalam lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Artinya bahwa mahasiswa selain memiliki pengetahuan, juga sudah harus memiliki bekal budi pekerti, simpati, dan empati terhadap kondisi sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Program seperti kuliah kerja nyata perguruan tinggi ataupun Lasitarda Nusantara yang dilaksanakan Akademi TNI dan Akademi Kepolisian merupakan salah satu upaya mewujudkan tersebut. Saya berharap dan tentunya seluruh masyarakat Indonesia berharap dari Sivitas Akademika Universitas 11 Maret Surakarta dan kampus-kampus lainnya akan lahir generasi-generasi penerus bangsa yang berkualitas. Saya ucapkan selamat kepada seluruh wisudawan. Bangsa dan negara menunggu kerja emas saudara di masa mendatang. Demikian yang dapat saya sampaikan pada upacara wisuda periode 2 Universitas 11 Maret Surakarta tahun 2020. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, meridhoi seluruh dharma bakti kita kepada bangsa dan negara Indonesia tercinta. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi, Santi, Santi. Om. Amanat Rektor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Marskal TNI Dr. Honoris Causa Hadi Cahyanto SIB, Panglima TNI sekaligus Ketua Dewan Penyantun Universitas 11 Maret. Yang saya hormati Bapak Dr. Iwan Sahrir, Staf Khusus Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Niyam, PLT Dirjen Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang saya hormati Ketua, Sekretaris, dan seluruh anggota Senat Universitas 11 Maret. Yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan Universitas, Fakultas, Program Pasca Sarjana, dan Sekolah Vokasi Universitas 11 Maret. Yang saya hormati Bapak Ibu orang tua wisudawan dan seluruh wisudawan wisudawati Universitas 11 Maret, serta rekan-rekan wartawan yang berada di mana saja. Sebagai pendahuluan,
Dari sambutan saya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat hidayah kepada kita semua. Perlu saya sampaikan bahwa sesuai dengan kalender akademik Universitas 11 Maret, sebenarnya pelaksanaan acara wisuda periode 2 dijadwalkan pada tanggal 25 April 2020. Namun demikian, karena pertimbangan situasi dan kondisi pandemi COVID-19 yang mengharuskan penerapan social distancing, maka kami memutuskan perubahan jadwal dan tata cara wisudanya. Akhirnya, mempertimbangkan penghormatan terhadap para pejuang pendidikan nasional, maka dipilihlah tanggal 2 Mei 2020 hari ini sebagai hari pelaksanaan wisuda periode 2 Universitas 11 Maret dengan tanpa mengurangi keabsahan dan kehikmatan wisuda. Tata upacara perhelatan wisuda Universitas 11 Maret periode 2 kali ini pun harus dilaksanakan dengan telekonferensi atau via aplikasi Weber, Meet, Zoom Cloud Meeting, dan YouTube dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ditentukan oleh pemerintah. Saya yakin wisudawan yang terhubung melalui media ini nantinya pasti akan saling mengirimkan ucapan selamat melalui chat untuk menggantikan keriuhan suasana wisuda yang terpaksa tidak bisa digelar seperti yang seharusnya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya atas nama pribadi maupun akademik Universitas 11 Maret mengucapkan selamat dan sukses kepada 259 orang wisudawan yang pada hari ini telah diwisuda. Para wisudawan yang saya banggakan, dalam kondisi yang serba tidak normal akibat pandemi COVID-19, seperti yang kita alami sekarang ini, setidaknya ada hikmah yang kita petik. Pertama, kesehatan dan kebersihan ternyata merupakan hal yang sangat berharga karena bisa melindungi dari berbagai penyakit termasuk COVID-19. Kedua, banyak orang yang semakin tekun beribadah untuk mengingat kepada Allah, kepada Tuhan, introspeksi diri, istirahat cukup, memiliki waktu yang panjang berkumpul untuk keluarga, hingga bumi yang akhirnya punya waktu untuk istirahat dari berbagai paparan polusi udara, jalanan yang lengang, dan masih banyak lagi perubahan drastis yang terjadi di bumi ini. Ketiga, dunia pendidikan menjadi akrab dengan teknologi digital untuk mendukung pembelajaran dan kegiatan non-akademik lainnya. Cara-cara baru mengelola perguruan tinggi harus ditempuh, termasuk yang dilakukan di Universitas 11 Maret saat ini. Dosen, mahasiswa, tenaga administrasi dituntut untuk harus menguasai komunikasi online, baik sinkronus maupun asinkronus. Untuk mendukung perkuliahan dan ujian-ujian, juga harus piawai memainkan gawe Zoom Cloud Meeting, Webex, WhatsApp Group, Google Classroom, Spada, OpenCourseware atau OJW, dan lain-lain. Begitu juga dengan para pimpinan Universitas 11 Maret dalam menjalankan manajemen layanannya telah dilakukan open line system, yakni antara lain pengembangan mobile application test di UNS, berbagai kegiatan rapat diskusi antar pimpinan dan juga dengan mahasiswa, seminar, konferensi, wisuda seperti ini juga dilakukan. Pengukuhan guru besar dan lain-lain. Disitulah teknologi dihadirkan dan dapat menjadi jembatan untuk menyesuaikan tugas manusia yang tidak bisa dipenuhi. Krisis akibat pandemi COVID-19 juga telah mengubah perilaku manusia menjadi lebih peka,
rasa empati dan solidaritas sosialnya. Kesadaran berbagi kepada yang membutuhkan muncul di berbagai komunitas dan masyarakat. Ada pesan yang menarik dari peristiwa ini. Walaupun secara fisik kita berjauhan, namun hati kita dan perhatian kita selalu dekat. Bapak Panglima TNI dan para wisudawan yang saya banggakan, krisis pandemi COVID-19 nampaknya masih belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir dalam waktu dekat. Oleh karena itu, saya ingin mengajak wisudawan untuk segera melepas toga beserta atributnya. Kemudian hadir langsung di tengah-tengah masyarakat terdampak untuk melakukan mitigasi melawan pandemi COVID-19. Kita tidak boleh menutup mata untuk menaruh perhatian kepada tetangga maupun lingkungan sekitar yang mengalami berbagai kesulitan di saat kondisi krisis saat ini. Sebab konsekuensi dari menjadi bagian dari masyarakat adalah bersedia untuk mengambil amanah dan tanggung jawab sosial terhadap mereka. Ketika kita peduli dan menaruh empati terhadap kondisi lingkungan sekitar, secara timbal balik mereka akan melakukan hal yang sama terhadap kita. Setiap tetangga adalah mata dan telinga dari tetangga yang lain. Sense of belonging dibangun dengan saling membantu terhadap sesama. Sedangkan sense of crisis dibentuk dengan saling menjaga terhadap sesama. Para wisudawan yang saya banggakan, mimpi besar kami untuk wisudawan diketahui bahwa keberhasilan membangun rumah besar Indonesia yang hebat ada peran para alumni Universitas 11 Maret dalam barisan generasi muda Indonesia. Jika kalian sudah berhasil dan sukses menempuh cita-cita dan kalian kangen dengan ibumu yang memberi bekal pengetahuan ini, maka pulanglah ke pangkuan ilmu alma matermu. Pintu terbuka lebar untuk kalian datang dan berbagi pengalaman serta sekaligus bernostalgia dengan pesona air danau atau bersama menikmati kembali romantisme musim gugur bunga angsana di bulan Oktober. Atau mungkin makan siang bersama di kantin fakultas masing-masing. Air, bunga angsana, dan makan siang di kampus adalah memori kolektif untuk kalian yang tidak mungkin terlupakan terhadap alma mater tercinta Universitas 11 Maret. Kepada yang terhormat Bapak Marskal TNI Dr. Honoris Causa Hadi Cahyanto, Panglima TNI yang juga sebagai Ketua Dewan Penyantun Universitas 11 Maret. Pada kesempatan ini saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas kehadiran dan kesediaannya menyampaikan pidato ilmiah di hadapan para wisudawan. UNS pagi ini, para wisudawan di UNS pagi ini, semoga bermanfaat dan menjadi motivasi bagi kami dan seluruh wisudawan. Kepada seluruh orang tua, wali wisudawan, pada kesempatan yang berbahagia ini saya mengucapkan selamat dan sukses serta terima kasih atas kepercayaannya memilih Universitas 11 Maret sebagai tempat pendidikan putra-putrinya, dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan dalam layanan kami. Akhirnya, sebagai penutup, saya menyampaikan sebuah pantun jalan-jalan ke Pasar Singosaren, belanja baju menjelang Idul Fitri. Pagi ini ada wisudawan dan wisudawati secara online menjadi ciri perguruan tinggi terkini.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama, Profesor Dr. Renat Sadian, Magister Sains. Para hadirin yang bergabung dalam acara wisuda daring pada pagi hari ini, marilah kita menundukkan hati sejenak seraya berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar upacara wisuda daring hari ini memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Doa akan saya hantarkan menurut ajaran Islam, dan Bapak Ibu serta saudara-saudara yang memiliki keyakinan lain dimohon menyesuaikan dengan keyakinannya masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yuhafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma fa'na bima alamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya Allah, berikanlah kemanfaatan atas semua hal yang telah Engkau ajarkan kepada kami, dan ajarkanlah kami semua hal yang memberi manfaat kepada kami, dan tambahlah kami ilmu, ya Allah. Barakallahu fil ilmi. Semoga ilmu yang diperoleh para wisudawan berkah adanya. Ya Allah, jadikanlah upacara wisuda daring ini sebagai pijakan kebaikan bagi wisudawan kami dalam menebarkan kemaslahatan di dunia pendidikan mereka yang lebih tinggi atau dunia kerja mereka yang baru. Mohon Engkau jadikanlah proses pendidikan yang ditempuh para wisudawan selama ini sebagai investasi amal jariah dengan pahala yang tanpa terputus bagi para guru besar, pimpinan universitas, dosen, dan seluruh sivitas akademika Universitas 11 Maret. Ya Allah yang Maha Pengasih, sambungkanlah salah satu mata rantai yang kami lepas ini dengan ikatan rindu dengan kampus tercinta Universitas 11 Maret. Lapangkanlah hati mereka untuk selalu mendoakan para pendiri, para pimpinan universitas, fakultas, pendidik dan tenaga kependidikan yang telah membekali mereka sehingga bisa hadir bergabung dalam upacara wisuda daring hari ini. Ya Allah, Engkau Maha Penentu masa depan. Kami memohonkan masa depan wisudawan kami penuh pengharapan dan bimbingan. Kuatkan mereka menghadapi tantangan dan hambatan dalam mendharma baktikan ilmu pengetahuan yang didapat selama ini. Kami memohon ridho-Mu, ya Allah, agar kami bisa menjadi pribadi yang memberi manfaat dan kebaikan pada masyarakat, bangsa dan negara. Balutlah kami dengan baju ketakwaan dan nafas kesabaran, sehingga hidup kami di dunia penuh kemuliaan
dan di akhirat nanti kami menemukan kebahagiaan. Ya Allah, dalam situasi pandemi COVID-19 ini kami mohon bermunajat kepadamu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk yang diciptakannya. Bismillahilladzi la yaduru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa was-sami'ul alim. Dengan nama Allah yang bersama namanya, sesuatu apapun tidak akan dapat mencelakakan, baik di bumi dan di langit. Engkaulah, ialah Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa orang tua kami, baik yang masih hidup maupun yang telah mendahului kami, serta dosa dan kesalahan para pemimpin kami. Ya Allah, mohon berkenan Engkau mengabulkan doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wisuda daring periode 2 tahun 2020 Universitas 11 Maret telah selesai, ditutup oleh Rektor. Dengan mengucap Alhamdulillahirrabbilalamin, wisuda daring periode 2 tahun 2020 Universitas 11 Maret Surakarta tanggal 2 Mei 2020 saya nyatakan ditutup. Hadirin dan wisudawan yang berbahagia, dengan demikian selesailah sudah wisuda daring periode 2 tahun 2020 Universitas 11 Maret. Kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan sekali lagi selamat. Semoga kesuksesan menyertai Anda.